bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang proses restorasi pernikahan. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, biasanya kita bicara tentang restorasi itu terhadap suatu bangunan, Pak Paul, ya. Tetapi tema kali ini menarik sekali yang Pak Paul pilih, yaitu proses restorasi pernikahan. Sebenarnya apa maknanya, Pak? Ada dua hal yang terkandung dalam kata-kata tersebut, Pak Gunawan. Kata restorasi itu sendiri memang mencerminkan pemugaran atau pembenahan atau pembangunan kembali. Jadi yang tersirat dalam kata restorasi adalah adanya sesuatu yang telah rusak sehingga perlu untuk dipugar kembali. Kata proses menunjuk pada waktu dan usaha, karena memang untuk memugarkan atau membangun kembali suatu pernikahan yang sudah rusak akan memerlukan waktu yang lama dan memerlukan usaha yang sangat keras. Pernikahan yang sudah rusak yang Pak Paul maksudkan itu seperti apa? Ada beberapa kriteria, Pak Gunawan, yang dapat kita gunakan untuk menilai berapa parahnya hubungan nikah itu. Yang pertama adalah memang kita bisa melihat dari sudut tidak adanya keintiman. Jadi salah satu darah ya, atau salah satu tanda yang dapat kita cermati adalah keintiman yang telah terhilang. Benar-benar keintiman merupakan barometer pernikahan. Kita bisa melihat dua orang hidup serumah dan seolah-olah akur. Tapi kalau kita tidak melihat keintiman, sebetulnya pernikahan itu tidaklah kuat lagi. Jadi yang menjadi barometer adalah keintiman. Keintiman itu sudah tentu diperlihatkan dalam bentuk-bentuk kemesraan, perhatian, ya, keinginan untuk membagi waktu dengan pasangan kita, memberikan yang paling baik untuk pasangan kita, memikirkan yang paling baik untuk pasangan kita, dan sebagainya. Nah, itu memang adalah barometer pertamanya, Pak Gunawan. Yang kedua adalah yang dapat kita gunakan respect. Respect dalam pengertian apakah masih ada rasa hormat, menyegani pasangan kita. Yang lebih ideal adalah memang kita memiliki kekaguman terhadap pasangan kita. Apakah ada hal yang memang kita hormati, kita kagumi pada pasangan kita itu. Jikalau pernikahan tidak lagi memiliki unsur respect, maka pernikahan itu sudah mulai sakit, sudah mulai rusak. Dan yang ketiga adalah ukuran yang dapat digunakan kepercayaan, Pak Gunawan. Nah, kepercayaan itu menyangkut pada kebebasan yang diberikan pada pasangan kita, kepercayaan untuk membiarkan dia menjadi dirinya sendiri tanpa harus kita meragukan dan bertanya-tanya apa yang dia sedang kerjakan waktu dia tidak ada di depan kita. Tidak usah bertanya-tanya apakah yang dia katakan itulah yang dia memang maksudkan. Nah, itu semuanya berkaitan dengan faktor kepercayaan. Jadi pernikahan dapat kita katakan sudah rusak apabila keintiman sudah hilang, ya, respect sudah pudar, dan akhirnya kepercayaan pun sudah punah, gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu kan orang lebih gampang memutuskan untuk ya sudah biarkan hancur aja pernikahan itu daripada harus merestorasi lagi yang jauh lebih sulit pasti, Pak Paul. Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi sebetulnya lebih mudah memelihara, menjaga ya suatu pernikahan daripada merestorasinya atau membenarkannya. Sebab waktu kita ini memulai pernikahan biasanya kita memulai ya dalam status yang lumayan baik lah ya. Waktu sudah menjadi sangat rusak sekali, yang terjadi adalah memerlukan waktu yang jauh lebih panjang dan usaha yang lebih keras untuk mendirikan kembali pernikahan yang sudah rubuh itu. Jadi betul sekali yang tadi Pak Gunawan sudah singgung, untuk membetulkan, memugar pernikahan yang sudah rusak
memang jauh lebih susah. Itu sebabnya cenderung orang-orang sekarang ini berkata, lupakan, buat apa saya susah-susah memugara kembali yang sudah rusak seperti ini. Yang mendingan ya diputus gitu. Tapi seseorang itu kan sebenarnya tidak ingin kan Pak, kalau pernikahan itu hancur ya. Kan juga pasti ada orang yang mau berusaha untuk berbalik kembali. Nah itu kan bagaimana itu Pak? Ya biasanya memang itu yang terjadi Bu Ida. Jadi seringkali dua orang mempunyai masalah, tapi satu yang lebih bersemangat ya atau lebih termotivasi untuk membereskan masalahnya. Cenderungnya akan ada satu yang bersikap masa bodoh, yang tidak lagi memiliki keinginan untuk memperbaiki pernikahan ini. Biasanya yang akan lebih bersikeras membereskan pernikahan ini adalah orang yang pertama yang lebih banyak investasinya dalam pernikahan ini. Jadi kalau dia sampai kehilangan pernikahan ini, dia yang lebih dirugikan. Nah, sebagai pihak yang akan lebih dirugikan, dia lebih berkepentingan untuk menjaga jangan sampai pernikahan ini runtuh. Pihak yang berikutnya yang seringkali memikirkan pernikahan adalah ia yang lebih memikirkan keutuhan keluarga, terutama anak-anak. Orang tua yang tidak lagi menggubris anak-anak sebab selalu memikirkan dirinya sendiri, ia akan lebih cepat mengambil keputusan untuk misalnya bercerai. Jadi orang tua yang lebih memikirkan kepentingan anak cenderung akan lebih termotivasi untuk mempertahankan pernikahan itu. Dan yang ketiga sudah tentu adalah orang yang takut akan Tuhan, adalah orang yang tidak menginginkan perceraian. Tapi orang yang tidak takut akan Tuhan, ya otomatis lebih mendengarkan nalurinya sendiri atau dorongan hatinya sendiri, tidak lagi mempedulikan apakah ini yang Tuhan kehendaki atau tidak. Jadi kalau dihitung-hitung Pak Po, tentu lebih rugi kalau mereka itu berpisah kan, daripada kalau mereka itu mau kembali kan lebih untung gitu. Betul sekali. Jadi yang jauh lebih positif adalah kalau pernikahan itu dapat diperbaiki. Kalau bercerai sudah tentu akan banyak konsekuensi yang harus mereka nanti tanggung. Anak-anak yang harus juga hidup tanpa orang tua, dibesarkan tanpa adanya ayah atau ibu dalam rumah tangganya dan sebagainya. Jadi memang sebetulnya akan ada banyak hal-hal yang mereka harus alami setelah perceraian tersebut. Jauh lebih baik kalau mereka mencoba bertahan. Nah, sebagai konselor atau sebagai orang-orang yang Tuhan tugaskan untuk menolong orang-orang yang dalam masalah, kita memang berkewajiban pada tahap pertama ini menumbuhkan pengharapan mereka, Bu Ida. Sebab sekali lagi yang dirasakan biasanya adalah keputusasaan. Keputusasaan karena yang mereka minta, yang mereka harapkan dari pasangan mereka itu tidak pernah terwujud. Dan masalah atau yang dilakukan oleh si pasangan itu malah diulang-ulang. Bukannya berkurang, malah makin bertambah. Nah, akhirnya hal-hal itu membuat seseorang merasa tidak tahan lagi. Ya, jadi katakanlah ada salah satu dari pasang itu, suami istri itu yang mau memulai untuk merestorasi pernikahan mereka yang sudah hancur, Pak Mulai. Langkah apa yang mula-mula harus diambil? Pertama-tama mereka berdua memang harus berbicara hati ke hati dan menanyakan masing-masing pihak apakah bisa dicapai suatu kesepakatan untuk memberikan kesempatan kepada hubungan mereka ini untuk diperbaiki. Jadi misalkan tetapkan suatu jangka waktu, misalnya 6 bulan atau setahun. Mari kita berdua datang ke seorang konselor pernikahan dan kita bereskan. Dan berikan waktu yang panjang ini untuk selama setahun. Kadang waktu saya menghadapi pasangan yang sedang menghadapi masalah besar, saya juga mengajukan pertanyaan seperti ini. Apakah saudara bersedia memberikan waktu, misalkan untuk 6 minggu atau 2 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan, agar saya diberikan kesempatan untuk menolong saudara. Nah, kadang-kala saya melihat pasangan itu tidak sabar lagi.
Jadi reaksinya adalah, kenapa kami harus menunggu begitu lama? Nah, seringkali saya berkata begini, apa ruginya memberikan 6 bulan ini? Apa ruginya memberikan setahun ini? Sebab kalau saudara sekarang berpisah atau bercerai, saudara tidak akan bisa lagi kembali, atau lebih susah lagi untuk kembali ya. Tapi kalau saudara memberikan waktu beberapa bulan ini, bukankah nantinya kalau pernikahan ini dapat diperbaiki, saudara yang akan dapat menikmati faedahnya. Jadi kenapa nggak memberikan 6 bulan lagi? Berikan waktu, sebab ini yang perlu kita tekankan kepada mereka, bahwa proses harus menjadi bagian dalam konseling ini. Perlu waktu yang lama dan perlu usaha keras mereka. Tapi kita berikan dorongan bahwa ada banyak pernikahan yang akhirnya toh bisa diselamatkan. Jadi kasus mereka bukanlah kasus yang unik. Itu adalah langkah kedua yang seringkali kita harus tegaskan kepada pasangan yang bermasalah, bahwa mereka bukanlah pasangan yang unik. Kadang-kala mereka beranggapan, oh hanya suami saya lah yang aneh seperti ini, atau hanya istri saya lah yang bermasalah seperti ini. Kenyataannya adalah semua pasangan nikah harus bekerja keras untuk menyatukan dua individu yang berbeda itu. Jadi ya, berikan mereka gambaran bahwa banyak orang juga harus melalui yang mereka lewati ini. Jadi perlu ketekunan dan kesabaran. Jadi yaitu menjawab yang tadi dikatakan, tanyakan Pak Gunawan, memang perlu kesepakatan Pak Gunawan, perlu komitmen itu. Bisa nggak memberikan waktu tersebut? Kalau dari awalnya keduanya atau salah satu diantaranya berkata tidak mau lagi, memang sudah sangat sulit sekali. Nah, langkah berikutnya Pak, kalau katakan mereka ya sudah kasih waktu 6 bulan gitu, tapi kan kita itu tidak tahu persis itu kapan bisa terselesaikan masalah itu Pak. Betul. Untuk sampai masalah pernikahan yang sudah rusak ya bisa pulih kembali seperti sedia kala, saya duga memerlukan kurun sekitar 3-5 tahun benar-benar untuk kembali pulih. Tapi setelah adanya bantuan dari luar, misalnya konseling, mereka bisa mulai melihat adanya perbaikan. Nah, seringkali perbaikan meskipun hanya sedikit cukup untuk memberikan mereka pengharapan bahwa kalau ini sudah berubah dan ada perbaikan, kemungkinan akan ada perbaikan yang lebih lanjut lagi. Ya, jadi menumbuhkan harapan di dalam diri mereka bahwa pernikahan mereka itu masih bisa diperbaiki gitu. Masih bisa ditolong maksudnya itu. Betul, betul. Itu langkah yang sangat penting. Jadi itu langkah yang selalu harus kita tekankan. Dan langkah yang kedua yang saya selalu tekankan adalah bahwa mereka harus memikirkan Tuhan. Jadi mereka nggak bisa melepaskan Tuhan dalam aspek kehidupan mereka yang khusus ini. Dalam hal pekerjaan dan lain-lain, mereka mungkin mencari kehendak Tuhan, mencari apa yang Tuhan memang sungguh inginkan. Nah, dalam hal pernikahan mereka yang sudah bermasalah ini, saya juga meminta mereka untuk memikirkan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dari mereka? Masihkah mereka mempedulikan kehendak Tuhan dalam hal ini? Nah, jadi kita perlu ingatkan pasangan bahwa tetap mereka berdua bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, seringkali ingatan bahwa memang mereka harus bertanggung jawab kepada Tuhan, menolong mereka untuk tidak tergesa-gesa atau menuruti keinginan mereka, baik yang ingin meninggalkan atau yang merusakkan pernikahan itu. Seringkali keduanya akhirnya tidak lagi begitu memikirkan tentang Tuhan. Dan juga mereka juga membutuhkan kekuatan dari Tuhan juga Pak Paul ya, untuk bisa mengembalikan hubungan mereka. Betul. Sebab memang secara manusiawi Bu Ida rasanya mustahil ya. Rasanya mustahil, apalagi jika seseorang sudah mengalami luka yang terlalu dalam. Bagaimanakah bisa ya, nomor satu memaafkan, kedua membangun kembali keintiman, rasa cinta, respek dan kepercayaan kepada pasangannya. Kok rasanya sudah mustahil. Jadi sungguh betul yang Ibu Ida katakan, secara manusia tidak bisa dilakukan, hanya bisa dilakukan dengan kuasa Tuhan. Jadi benar-benar hari lepas hari bergantung pada Tuhan untuk memberikannya kekuatan. Ya. Jadi
ada apa? Semacam pertolongan ganda gitu Pak Paul, di samping menolong pernikahannya sendiri tetapi juga membangun iman mereka. Iya, sebab hidup ini memang kadangkala ya menyajikan kita dengan situasi-situasi yang tidak kita harapkan. Makin saya tua, saya makin menyadari bahwa sedikit sekali dalam hidup ini yang bisa kita kendalikan. Benar-benar kita ini seperti seseorang yang sedang naik suatu kendaraan dan di depan kita itu tidak bisa kita lihat apa yang akan muncul. Nah, masalahnya adalah seringkali kita tidak bisa mengelak dari apa yang akan datang atau menghampiri kita. Kita harus bisa menyambutnya. Nah, itulah saya kira seninya hidup juga ya Pak Gunawan, yaitu bagaimana bukan saja kita menyambut ya, tapi kita akhirnya bisa mengatasinya. Orang yang senantiasa mengelak akhirnya akan menemukan banyak masalah. Sebab ya harus kita sambut hidup itu. Nah, termasuk dalam hal ini adalah masalah dalam pernikahan. Ada kalanya masalah muncul yang sudah tentu kita tidak harapkan. Namun ya itulah bagian dari kehidupan kita. Nah, kita harus menyambutnya dan bagaimana mengatasinya. Nah, biasanya yang Pak Paul lakukan itu kalau mereka sudah mulai melihat ada tanda-tanda bahwa pernikahan mereka masih bisa ditolong, apa yang bisa dilakukan selanjutnya itu? Ada suatu buku konseling pernikahan Pak Gunawan yang ditulis oleh Delos dan Rudy Friesen. Nah, dalam buku itu mereka membagikan pengalaman mereka. Ternyata seringkali pasangan nikah itu memang sudah kehilangan harapan dan merasa bahwa apapun yang dilakukan tidak akan lagi membawa hasil. Nah, tapi Tuan dan Nyonya Friesen ini mempunyai suatu metode atau strategi yang mereka biasa lakukan, yaitu mereka menggambarkan suatu grafik dan di depan kedua pasangan atau kedua orang yang sedang konseling itu, Tuan dan Nyonya Friesen ini memberikan penjelasan bahwa yang memang dibutuhkan adalah perubahan perilaku dari pasangan masing-masing. Namun, diingatkan bahwa perasaan itu tidak mudah berubah. Jadi misalkan ya, seorang suami mengharapkan istrinya lebih memperhatikan dia, memperhatikan kebutuhannya dan sebagainya. Nah, waktu dia sudah meminta berkali-kali tapi tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan, harapan tersebut sudah pupus. Nah, dalam konseling untuk merestorasi pernikahan ini, sudah tentu yang dituntut atau diharapkan oleh si suami seyogianya dipenuhi oleh si istri. Nah, dalam proses si istri memenuhi, dia akan menunjukkan perubahan perilaku. Tapi masalahnya adalah, meskipun si istri sudah berubah, si suami tidak otomatis akan mempunyai perasaan yang berbeda terhadap istrinya. Misalkan dia sudah merasa sangat jauh dan dingin dari si istri. Tidak ada lagi gairah, tidak ada lagi keintiman, dan sebagainya. Nah, bisa-bisa yang terjadi adalah meskipun si istri telah mulai berubah, misalkan cukup lama, misalnya sudah 2 bulan berubah, lebih memperhatikan kebutuhan si suami dan sebagainya, tetap si suami merasa sama, yaitu dingin. Nah, mungkin sekali setelah 2 bulan konseling, si suami akan berkata, tidak ada hasilnya. Saya tetap merasakan tidak ada gairah lagi terhadap istri saya, tidak ada lagi keinginan untuk mencintainya. Sedangkan istri berkata, saya sudah berubah, saya sudah melakukan yang diminta oleh suami saya. Nah, Tuan dan Nyonya Friesen di sini menekankan bahwa itulah prosesnya. Bahwa perasaan itu tidak berjalan seiring dengan realitas. Realitas sudah berubah, tapi perasaan seringkali tidak berubah. Nah, itu yang ditunjukkan kepada pasangan nikah yang mau memulai proses restorasi ini oleh Dr. dan Mrs. Friesen ini. Jadi mereka menyadari bahwa itulah yang akan mereka harus lewati. Gitu. Dalam hal ini kan yang berubah istrinya, Bapak. Yang punya perasaan suaminya, ya memang kan nggak mungkin bisa menyatu itu, Bapak. Jadi istri memang faktanya berubah, ya. Tapi perasaan si suami itu yang belum berubah, itu yang Bapak katakan. Betul. Karena memang itu kan dua pribadi yang tidak mungkin bisa disatukan. Ya. Betul.
logikanya adalah perasaannya mati ya, atau dingin karena perbuatan-perbuatan si istri yang tidak menyenangkannya. Nah, jadi kalau kita ikuti logikanya, kalau si istri berubah, seharusnya perasaan suami juga kembali lagi seperti semula, ya hangat. Kenyataannya tidak. Jadi seringkali perasaan itu tertinggal di belakang, tidak dengan cepat mengikuti perubahan fakta. Nah, ini yang seringkali diinterpretasi, tidak ada hasilnya, percuma. Ada faktor yang membuat seperti itu gitu Pak, yang membuat si suami itu perasaannya tidak bisa mengikuti perubahan yang dilakukan oleh istrinya. Saya kira seringkali dalam misalnya kasus ini seperti si suami ini, dia sudah pernah mempertaruhkan kepercayaannya atau pengharapannya. Namun setelah berulang kali mengalami peristiwa yang sama, dia akhirnya menyimpulkan, ya udah, saya harus menerima ini faktanya, istri saya tidak akan berubah. Jadi akhirnya yang terjadi, si suami itu tidak lagi mengizinkan perasaannya untuk hangat, untuk hidup kembali, karena takut dia kecewa. Nah, menurut Dr. dan Mrs. Friesen, kurang-kurangnya ada 3 fase, Pak Gunawan, yang harus dilewati oleh pasangan suami istri ini. Fase yang pertama adalah meragukan akan ketulusan pasangan kita. Jadi pertanyaannya adalah, apakah ia sungguh-sungguh ingin berubah? Itu yang seringkali dipertanyakan oleh pasangan suami istri ini. Kenapa kok sampai timbul pertanyaan seperti itu? Kenapa kok dia meragukan ketulusan pasangannya? Ya karena dia takut terpedaya lagi, tidak mau dilukai ulang. Nah, setelah fase yang pertama itu, dia harus melewati fase yang kedua, yaitu dia akan meragukan kesanggupan pasangannya. Jadi pertanyaan yang diajukan di sini adalah, apakah ia mampu berubah? Jadi pertanyaannya adalah, dia ini pertama sungguh-sungguh ingin berubah nggak? Oke lah, misalkan si suami berkata, istri saya sungguh-sungguh ingin berubah. Tapi pertanyaan yang kedua yang akan muncul adalah, kalaupun istri saya ingin berubah dan tulus ingin berubah, dia mampu nggak? Nah, kecenderungannya setelah mengalami problem yang berlanjut, kita ini akhirnya berkesimpulan bahwa pasangan kita tidak bisa atau tidak sanggup berubah. Memang dia sudah ditakdirkan seperti itu, memiliki keterbatasan seperti ini. Jadi apapun yang dilakukan tidak akan berubah. Nah, kenapa kok sampai dia meragukan ya kesanggupan pasangannya untuk berubah? Yaitu karena memang dia tidak yakin ya bahwa seseorang yang telah dibentuk seperti itu akan mampu berubah. Nah, fase yang terakhir adalah fase meragukan ketahanan atau kepermanenan perubahan tersebut. Jadi pertanyaan yang ditanyakan di sini ialah, berapa lamakah dia akan mempertahankan perubahan itu? Iya, dia sekarang berubah, tapi tahun depan bagaimana? Jadi motivasinya adalah dia ingin meminta bukti sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang seringkali saya harus ingatkan bahwa kita berjalan memang dalam iman. Tahun depan seperti apa memang kita tidak tahu. Yang kita mau pegang adalah hari ini pasangan kita sudah mulai berubah. Dan kita terus menjaga supaya perubahan ini bisa dipertahankan. Dan otomatis akan memerlukan kerjasama berdua. Memang pengalaman masa lalu itu rasanya yang memang tidak mudah bisa dilupakan Pak Maleh. Namun dalam hal ini, saya percaya ada firman Tuhan yang bisa membimbing pasangan suami istri itu, karena ini bukan kata-kata manusia, tetapi Allah sendiri yang berbicara itu. Saya akan bacakan dari 1 Petrus pasal 4 ayat ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya tentu dosa di sini memang dosa terhadap Tuhan. Tapi dosa juga dapat kita kategorikan pelanggaran terhadap diri kita atau terhadap perasaan kita. Nah, pasangan kita mungkin sekali telah melanggar dan melakukan banyak pelanggaran. Dan Tuhan di sini menantang kita sebagai manusia yang sudah ditebusnya untuk tetap mengasihi. Sebab Tuhan berkata, kasih akan menutupi banyak dosa. Jadi apakah kita akan fokuskan pada dosa pasangan kita,
ataukah kita akan mencoba untuk mengasihi dia kembali. Nah, kedua orang yang sedang mengalami masalah yang besar ini harus mulai dari titik mereka mau untuk merestorasi pernikahan itu, mereka mulai harus memfokuskan mata mereka pada usaha untuk mengasihi, bukan usaha untuk menyoroti dosa-dosa pasangannya. Nah, ini harus dimulai. Kalau masih terus menyoroti dosa-dosa pasangannya, tidak akan maju-maju. Jadi juga faktor pengampunan ya Pak Pol. Tepat sekali Ibu Ida, tepat sekali. Kalau tidak diampuni, dia sendiri tak diampuni oleh Tuhan, gitu ya. Iya, ya, dan setiap hari memang akhirnya harus mengampuni. Betul. Iya, jadi memang sebuah usaha yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk merestorasi sebuah pernikahan, tetapi kita percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti akan datang pada waktunya bagi orang yang sungguh-sungguh mau memperbaiki hubungan pernikahannya. Jadi demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, kami telah mempersembahkan sebuah perbincangan tentang proses restorasi pernikahan bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Bagi Anda yang berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan dari studio kami ucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.